sampai cucu kita sendiri yang masih umur 3 tahun sampai sekarang masih teringat kalau itu bapaknya masih diinjak-injak sama aparat itu, Mbak. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Saksi, suara aksi dan advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Bersama saya Nana, asisten pengabdi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Masih dalam suasana perjuangan warga Wadas ya dalam mempertahankan lingkungannya terhitung sejak tahun 2015 silam hingga sekarang ini gitu. Saya pikir teman-teman penikmat podcast Saksi tentunya sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata Wadas gitu. Sebab di lini masa berita terkait desa Wadas yang akan ditambang dan diambil materialnya berupa batuan andesit sudah ramai diperbincangkan. Nah, desa Wadas ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Nah, jarak tempuh menuju desa dari jalan utama kurang lebih 10 menit. Memasuki desa Wadas gitu ya, kita akan disuguhi oleh hutan yang hijau, persawahan yang luas, air sungai yang jernih dan bersih, tanaman sayur mayur yang segar, juga warga yang ramah dan santun gitu. Nah, tanah yang subur dan makmur ini tentunya akan selalu dijaga dan dilindungi dari siapapun yang berniat merusak dan mengeksploitasi sumber daya alamnya. Kebetulan sekali tanggal 19 Oktober kemarin gitu ya, kita memperingati Hari Pangan Nasional gitu. Berbicara soal pangan, tentunya tidak akan terlepas dari bagaimana negara kita Indonesia sendiri gitu ya dikatakan sebagai negara agraris yang seyogianya atau seharusnya gitu ya kita warga negara itu bebas dari kelaparan. Nah, kita seharusnya mumpuni terhadap pangan gitu, akan pangan. Nah, sama halnya dengan desa Wadas gitu. Warga Wadas hidup saling berdampingan dengan alam. Semua yang ada di alam dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tentunya menggunakan pendekatan prinsip hidup berkelanjutan. Nah, sumber pangan ini gitu, warga Wadas itu berasal dari hutan dan lingkungan sekitar desa yang sejak dulu itu sudah dijaga dengan baik dan bijak. Sampai sekarang ini ya, warga Wadas itu mengimani bahwa ketika membangun hubungan baik dengan Tuhan, juga penting membangun hubungan baik dengan manusia dan alam gitu. Nah, sehingga dengan keyakinan itu segala bentuk pengrusakan, eksploitasi dan lain-lain terhadap sumber daya alam itu akan terus dilawan dan ditolak gitu. Nah, termasuk rencana pertambangan batuan andesit yang nantinya akan terjadi di Wadas gitu, dan itu menyebabkan banyak sekali dampak negatif seperti dampak sosial, ekonomi, politik, lingkungan, pendidikan juga terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, juga lansia gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait apa aja sih yang akan terjadi gitu ya di Wadas ketika rencana pertambangan itu terjadi gitu. Terus siapa aja sih yang ikut berjuang dalam mempertahankan desa Wadas, alasannya apa sih nanti ketika ada satu gerakan di desa Wadas ya itu dasarnya apa gitu dibentuknya satu gerakan itu. Terus dampak apa aja sih yang akan terjadi ketika rencana pertambangan itu jadi, dan juga terakhir harapannya dari warga Wadas gitu terkait dengan adanya rencana pertambangan gitu, terutama untuk harapan terhadap pemerintah dan masyarakat Indonesia ya. Nah, biar nggak buang-buang waktu lagi ya, sudah hadir bersama saya di sini Mbak Tri Handayani gitu ya, atau biasa disebut sebagai Mbak Wiji, salah satu perempuan Wadas yang berjuang juga menolak gitu adanya rencana pertambangan yang akan terjadi di desanya. Nah, ngomong-ngomong sahabat Sasi, jadi Mbak Wiji ini merupakan salah satu ini ya perempuan Wadas yang seharusnya tidak asing lagi sudah dikenal oleh banyak orang ya, karena sering kali muncul di media sosial. Kalau teman-teman sering lihat ini media sosialnya Gempa Dewa ya, itu entah Twitter, Facebook dan lain-lain. Nah, langsung saja gitu. Mungkin ini Mbak Wiji sudah hadir bersama kita di sini. Nah, aku bakal nanya banyak banget nih soal Mbak Wiji dan pengalamannya dalam mempertahankan desanya. Langsung saja ya, pertanyaan pertama gitu, Mbak Wiji ini sehari-harinya itu kesibukannya apa aja sih? Oh iya Mbak Nana, saya sebagai ibu rumah tangga kesibukan sehari-hari ya
dari mulai bangun tidur itu terus nyalakan api, terus masak, bikin sarapan keluarga, terus itu beberes, yang namanya ibu rumah tangga kan ya, nyapu, nyuci, terus sudah nyuci, nyapu ya, terus pergi ke pos, menjaga alam, menjaga desa, menjaga lingkungan di sekitar, sambil nganyam besek, sambil irat bersama ibu-ibu yang lainnya. Oh iya, dengar-dengar ini setiap hari Rabu, Jumat, Kliwon dan Minggu itu ada mujahadah ya Bu ya? Iya Mbak. Ini semua tuh kesepakatan warga yang tentunya dari Gempa Dewa itu mujahadah, termasuk mujahadah perjuangan. Oh iya, dan ibu-ibu juga terlibat di situ ya Bu ya? Iya. Mujahadah itu dilakukan setiap hari Rabu, itu yang 3 mingguan, yang Rabu itu setiap hari Rabu 3 RT, maksudnya yang hari mingguan yang satu desa itu setiap minggu, dan ada juga yang malam Jumat Kliwon itu juga dilakukan satu desa. Sering kumpul sama ibu-ibu berarti ya? Iya, sering banget, itu ada perkumpulan dilakukan setiap bulan sekali Mbak Nana. Oke. Ya, kita dari ibu-ibu membentuk warga, ibu-ibu Wadas, jadi membentuk namanya Ibu Wadon Wadas, satunya itu perempuan Wadas. Oh, jadi Mbak Wiji ini juga tergabung dalam Wadon Wadas ya? Iya. Nah, ini Wadon Wadas sendiri itu dasar dari ataupun alasan dari terbentuknya Wadon Wadas itu apa sih Bu? Tergabungnya dengan Wadon Wadas. Alasan dari kenapa bisa mendirikan Wadon Wadas, perkumpulan Wadon Wadas. Kan dulunya gini Mbak, kan dulu adanya kelompok Gempa Dewa yang perkumpulannya itu bersama bapak-bapak itu kan kumpulannya setiap malam. Kalau ibu-ibu itu pada nggak betah kalau ikut kumpulan malam-malam, tapi pada akhirnya ibu-ibu membentuk sendiri grup Wadon Wadas. Ya pada akhirnya itu ibu-ibu Wadon Wadas bikin perkumpulan tersendiri, dilakukan pada siang hari. Jadi bapak-bapak bisa kumpulan sendiri pada malam hari, yang ibu-ibu siang hari, itu dilakukan pada setiap bulan sekali. Dan itu rutin ya Bu ya? Ya, insya Allah rutin, dilakukan setiap bulan. Untuk menguatkan, untuk bikin semangat para ibu-ibu untuk memperjuangkan demi kelestarian lingkungan kita, demi keamanan desa kita, supaya ibu-ibu semakin semangat. Oke, jadi Wadon Wadas ini dibentuk karena ibu-ibu nih sadar betul ya, karena kita juga harus berjuang ternyata ya, nggak cuman bapak-bapak aja. Ya, ibu-ibu tidak mengandalkan pada bapak-bapak, itu tidak mengandalkan pada pemuda saja kan, tidak. Ibu-ibu harus berjuang, harus berjuang yang terutama yang terdepan lah. Untuk menolak ini ya, rencana pertambangan yang ada di Desa Wadas ini. Jadi teman-teman ini ya, sahabat saksi, jadi ibu-ibu Wadon Wadas ini sudah paham betul gitu, mereka mengerti, makanya membentuk suatu perkumpulan ibu-ibu atau perempuan Wadas gitu ya. Yang namanya Wadon Wadas itu untuk ikut berjuang menolak rencana pertambangan yang akan terjadi di desanya. Iya, betul Mbak Nana. Oke. Nah, karena tadi ternyata ibu-ibu ini sudah membentuk ini ya Bu ya, perkumpulan itu Wadon Wadas. Nah, artinya kan ibu-ibu sudah paham betul ya apa yang akan terjadi ketika nanti pertambangan itu terjadi. Nah, itu kira-kira Ibu bisa menjelaskan nggak apa sih dampak yang akan terjadi gitu ya ketika rencana pertambangan ini gitu dilakukan di desa Wadas gitu? Ya, itu banyak sekali akhirnya dampaknya, terutama pada ibu-ibu yang paling terdampak sekali. Itu akan kehilangan mata pencaharian kita, akan kehilangan sumber air, kehilangan pangan, kehilangan penghasilan kita, semuanya. Kan kita warga Desa Wadas mayoritas kan petani yang hidupnya
yang dimakan buat sehari-hari kan ngambilnya dari kebun, dari ladang. Yang yang dikelola setiap harinya untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan biaya anak sekolah, anak ngaji di pesantren, itu kan bisa alhamdulillah cukup mengambil dari hasil sendiri. Serta ngambil kelapa, kemukus, ambil jual pepohonan, itu misal pohon jati, pohon mahoni, itu alhamdulillah cukup. Misalkan kok sampai terjadi di tambang, kita warga Wadas pasti akan kehilangan semuanya, Mbak. Kami sangat prihatin sekali pada ibu-ibu. Maka dengan adanya pertambangan itu semoga aja nggak sampai terjadi seperti itu. Semoga nggak ada lagi pertambangan di Desa Wadas. Mudah-mudahan nggak sampai. Oke, siap. Berarti banyak sekali Bu ya. Tadi dampaknya itu sampai kehilangan mata pencaharian. Terus nanti ibu tadi juga ibu menyindir soal gimana karena ibu-ibu kan sering di dapur Bu ya, sering di dapur ngurusin makanan buat keluarga dan lain-lain, ngurusin anak, mandi anak, cucu. Iya, terutama air kan kebutuhan sehari itu yang paling pokok kan air. Dan kalau nggak bisa didampak ditambang itu kan sumber mata air kan otomatis akan hilang, akan teruruk dengan adanya beledakan. Bakal itu. Ini ya Bu ya, kotor airnya Bu ya. Kotor akan tercemar lah, udara betul. tercemar, air akan kotor. Lah, nggak tahu pada akhirnya kalau sampai terjadi seperti itu, Mbak. Ya mudah-mudahan nggak sampai di tambang. Amin. Jadi teman-teman gitu ya, Bu Wiji ini punya anak 2 ya Bu ya, punya anak 2 terus juga punya cucu 1, dan itu kalau ngomongin ini ya Bu ya, prinsip hidup berkelanjutan gitu ya. Artinya kan Mbak Wiji ini udah sadar betul gitu. Kalau kita juga harus mewariskan gitu ya kepada anak cucu kita. Betul. Untuk hidup berkelanjutan kepada anak cucu kita selanjutnya. Itu kan juga tanah-tanah warisan dari nenek moyang kita akan terus-menerus akan turun-temurun ke anak cucu kita. Betul. Ya ini saya sedih sekali mendengar bagaimana gitu ya perjuangan warga Wadas, terutama ibu-ibunya untuk menolak gitu ya merencana pertambangan. Semoga ini nanti didengar sama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia ya. Amin. Jadi selanjutnya gitu, pertanyaan selanjutnya ini tadi juga udah diceritain banyak banget dampaknya. Nah, kira-kira Bu ya, sejak tahun 2015 ya Mbak Wiji dan teman-teman warga Wadas gitu berjuang gitu. Nah, upaya apa aja sih Bu yang udah dilakukan gitu? Yang dilakukan oleh Gempa Dewa gitu, termasuk Wadon Wadas dan warga lainnya gitu dalam menolak rencana pertambangan. Yang sudah diupayakan itu kita sebagai warga Wadas yang menolak sudah melakukan audiensi ke Polres, ke BPWSO, ke PT UN Semarang. Ternyata itu pemerintah tidak menanggapi juga ya Mbak ya. Ini sekarang lagi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mudah-mudahan kasasi itu berjalan dengan lancar, diterima dengan baik. Mudah-mudahan pertambangan yang mau ngambil di kuari Desa Wadas mudah-mudahan beralih ke tempat lain. Ataupun pemerintah harus punya alternatif lain Bu ya. Ya, otomatis itu pemerintah punya alternatif lain lah. Betul. Oh iya, tadi Mbak Wiji juga sempat nyinggung soal audiensi ya di Polres Purworejo ya gitu. Terus juga udah audiensi ke BBWS dan lain-lain. Nah, sempat heboh Bu di sosial media gitu memberitakan terkait dengan tanggal 23 April gitu kemarin gitu ya, ada rencana identifikasi dan inventarisasi objek kemarin itu. Dan tanggal 23 April kemarin tuh Ibu, dan itu terjadi represivitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan TNI Bu ya. Nah itu apa pendapat Ibu, terus apa yang Ibu rasakan gitu melihat dan menyaksikan langsung gitu ya, karena ada di tempat kejadian gitu Tang. Pada awalnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua warga Wadas yang menolak, kami kedatangan ke balai desa kan mau mengadakan mujahadah. Itu kan pas ada mau pematokan.
sosialisasi pematokan itu otomatis kan ibu mau mencegah ya semuanya warga Wadas yang menolak mau mencegah sosialisasi tersebut. Terus mengadakan mujahadah di jalan. Kok nggak taunya ada polisi berdatangan aparat segitu banyaknya. Kok sampai segitu kejamnya sampai aparat membawa senjata lengkap, bawa gas air mata, bawa pentung. Itu kan warga nggak mengira sampai segitunya. Pokoknya saya sendiri dan bersama warga yang lain merasa sakit hati sekali, merasa trauma sampai sekarang. Karena itu bakal diingat terus Bu ya. Iya, bakal gitu. ingat terus sampai kapanpun nggak akan terlupakan kejadian itu. Oke, mungkin kok warga Wadas kok sampai segitunya ya, sampai terjadi seperti itu. Itu buat apa ya? Sampai cucu kita sendiri yang masih umur 3 tahun sampai sekarang masih teringat kalau itu bapaknya masih injak-injak sama aparat itu, Mbak. Aku kesan menyedihkan, sakit hati. Mbak. Oke ya, jadi ya ini pemerintah lagi-lagi menggunakan pendekatan kekerasan ya gitu untuk merampas hak milik warga sendiri karena ini tanah warga ini udah ada sertifikatnya gitu, sertifikat hak miliknya gitu. Jadi kejadian tanggal 23 April 2021 kemarin itu tepatnya kurang lebih jam 11 siang gitu ya. Itu sampai sekarang masih kekal banget di ingatan warga Wadas gitu dan itu tidak akan pernah terlupakan. Itu momen sangat bersejarah teman-teman saksi gitu ya. Nah, jadi tadi juga banyak sekali ya cerita dari Mbak Wiji. Sedih nggak sih Mbak Wiji melihat situasi sekarang ini gitu ya? Ya sangat sedih, sangat resah Mbak. Karena hidup nggak rasanya itu nggak tentrem seperti hidup di awang-awang kayak ya nggak kayak nggak tentrem. Padahal desa ini dulunya makmur, tentrem, ayem, lestari. Nggak ada kekisruhan ya, nggak ada gangguan, nggak ada kekisruhan seperti ini. Kok sekarang masih ada, kok sampai segitunya ya? Ada sejarah sejarah seperti ini. Dalam sejarah Bu ya, ini baru dirasakan sama warga Wadas kan. Itu lama sekali Bu ya, sejak tahun 2015 sampai sekarang ini. Sekarang udah berapa tahun udah berjalan 5 tahun 5 tahunan. 5 tahun sampai sekarang. Iya. Nah, itu kira-kira ini harapan dari Mbak Wiji gitu ya, Mbak Wiji selaku perwakilan dari Wadon Wadas ya. Ini apa sih gitu harapannya untuk pemerintah, kepada harapan juga terhadap masyarakat Indonesia gitu. Ya, seharusnya pemerintah harus tahu bikin adil kepada kan kepentingan pemerintah itu untuk masyarakat, untuk warganya. Kenapa kok pemerintah bikin bikin warga resah, bikin meresahkan warga? Otomatis bagi saya pikir itu pemerintah tidak mempunyai keadilan. Oke, betul. Berarti pemerintah tidak berkeadilan terhadap warga Wadas Bu ya. Iya Mbak Nana. Iya sih, padahal kan seharusnya itu kan kalau ngomongin soal demokrasi ya gitu ya, harusnya kan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat dan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Bu ya. Harapannya itu mungkin pemerintah harusnya adil terhadap masyarakatnya, pada warga Wadas, terhadap warganya, terutama warga Wadas yang masih terdampak seperti ini. Oke, betul. Terus harapannya buat masyarakat Indonesia Bu, mungkin minta bantuan kepada masyarakat atau apa gimana? Warga masyarakat seluruh Indonesia mudah-mudahan mendukung kami warga Wadas yang masih terdampak. Mudah-mudahan kami sebagai warga Wadas yang terdampak minta doa, bantuan, dukungan supaya nggak terjadi pertambangan di desa Wadas tersebut. Betul. Jadi ya, ayo bangun kekuatan gitu, kita sama-sama membantu warga Wadas untuk menolak rencana pertambangan yang akan terjadi di desanya, karena menjaga alam itu ya, lingkungan, hutan dan lain-lain itu tugas kita semua sebagai manusia gitu. Jadi barangkali gitu ya, mungkin sudah di penghujung gitu ya, sudah penghujung. Tadi juga Mbak Wiji sudah
mengatakan terkait apa aja harapannya gitu ya. Terima kasih banget buat Mbak Wiji untuk kesempatannya ngobrol santai gitu ya. Dengan sahabat saksi gitu di luar sana. Terima kasih juga buat teman-teman saksi gitu sudah mendengarkan podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi yang dipersembahkan oleh LBH Yogyakarta. Jangan lupa dukung terus perjuangan LBH Yogyakarta dan ikuti sosial media kami di @LBH Yogyakarta untuk mendapatkan update seputar kegiatan advokasi di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam keadilan. Salam. Mantap. Oke. Kasih Mbak. Iya, sama-sama.